أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bermajlis di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita di sini berangkat daripada niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian menginginkan agar kejahilan yang ada pada diri kita bisa kita angkat, begitupun ketidaktahuan yang ada pada orang-orang sekitar kita. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah berikan keistiqamahan di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu sampai seseorang meninggal dan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zahrah ibn Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil ashratal mashhudi lahum bil jannah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan beliau ini adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku pada hajjatul wada' dari sakit yang menimpaku. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah sakit sebagaimana yang engkau lihat, Aku mengalami atau aku tertimpa penyakit sebagaimana yang engkau lihat. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan aku memiliki harta yang banyak dan tidaklah mewarisiku kelak kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku?
2/3 hartaku, bolehkah aku sedekahkan wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan la, tidak boleh. Qultu, maka aku kembali berkata, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah wahai Rasulullah? Boleh enggak aku sedekahkan hartaku ya setengahnya, dan setengah lagi aku tinggalkan untuk ahli warisku? Maka Nabi mengatakan la, tidak boleh. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kembali berkata, fathuluthu ya Rasulullah, bagaimana dengan 1/3 wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan wathuluthu kathir, 1/3 itu masih banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka antadhara warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafun nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mereka menampung tangan mereka kepada manusia, artinya meminta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaihi hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dan engkau wahai Sa'ad, tidaklah engkau diberikan atau tidaklah engkau berinfak yang mana dengannya engkau mengharapkan pahala dari Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala oleh Allah atas infak yang engkau keluarkan, sampai-sampai engkau meletakkan suapan pada mulut istrimu itu dihitung sedekah, dan jikalau ikhlas itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sa'ad berkata, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, wahai Rasulullah, apakah aku meninggal di Makkah ya ba'da insirafihim anha, ya setelah mereka meninggalkan kota Mekah, sahabat-sahabatku meninggalkan kota Mekah. Kemudian Nabi berkata, innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabghi biha wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya engkau tidaklah ditinggalkan, maksudnya tidaklah engkau hidup lama, itu maksudnya. Maka dengan hidup tersebut engkau beramal dengan suatu amalan yang engkau harapkan dari amalan tersebut hanya wajah Allah Ta'ala, melainkan akan bertambah derajatmu dan ketinggianmu di sisi Allah Ta'ala. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Nabi mengatakan, mudah-mudahan engkau masih panjang umurnya wahai Sa'ad, sehingga orang-orang bisa mengambil manfaat darimu dan sebagian yang lain ya dimudaratkan dengan panjangnya hidupmu. Itu kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah berikanlah pahala kepada sahabat-sahabatku atas hijrah yang telah mereka lakukan. Wala turaddahum wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan engkau tolak ibadah-ibadah mereka. Lakinnal ba'isu Sa'du ibnu Khawlah yurfi lahu Rasulullah sallallahu an mata bi Makkah, akan tetapi Sa'ad bin Khawlah itu meninggal di kota Makkah, belum lagi sempat berhijrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Jadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini ya, dijelaskan oleh Sa'ad tatkala beliau mengalami sakit, kemudian dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah merupakan sahabat yang memiliki harta banyak. Dia orang kaya, dan dia hanya memiliki satu orang anak perempuan.
Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya 2/3 hartaku aku sedekahkan di jalan Allah dan 1/3 lagi aku tinggalkan untuk anak perempuanku? Maka Nabi mengatakan tidak boleh. Kemudian Sa'ad berkata kembali, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya setengah hartaku aku infakkan dan setengah lagi aku tinggalkan untuk keluargaku, untuk ahli warisku? Maka Nabi mengatakan tidak boleh. Kemudian dia kembali berkata kepada Nabi, bagaimana kalau seandainya aku infakkan 1/3 dan 2/3 lagi aku tinggalkan untuk ahli warisku? Maka Nabi berkata 1/3 itu masih terlalu banyak. Dia boleh. Ya, Nabi mengatakan wathuluth boleh 1/3, kan tapi 1/3 itu masih banyak. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi ajarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya apa? Lebih baik engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada engkau infakkan seluruh hartamu, engkau meninggal ahli warismu mengalami kefakiran sehingga mereka ya menampung kepada manusia. Engkau tinggalkan mereka dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya engkau bersedekah wahai Sa'ad, yang engkau harapkan dari sedekah itu adalah wajah Allah, maka Allah terima. Bahkan jikalau engkau memberikan makan kepada istrimu dengan 1 suap saja, ya, berangkat daripada niat yang ikhlas, mengharapkan wajah Allah Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah, maka itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam hadis yang mulia ini, ya, Nabi SAW mengajarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu akan ikhlas di dalam berinfak. Sekecil apapun infak yang ditunaikan, jikalau berangkat dari niat yang ikhlas, maka itu akan menambah derajat seorang di sisi Allah dan ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi yang dilihat dari infak seseorang bukan banyaknya, tapi yang dilihat dari infak seorang bagaimana niatnya. Kalau seandainya infak yang banyak dengan niat yang ikhlas, ini bagus, ya. Dia berinfak banyak kemudian dia ikhlas karena Allah Ta'ala, maka ini sangat bagus sekali. Akan tapi kalaulah seandainya infak yang banyak itu berangkat daripada ketidakikhlasan niat, maka itu akan menjadi malapetaka bagi orang yang berinfak. Bukan lagi mendatangkan pahala, melainkan akan mendatangkan dosa. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini ada fikih hadis, ya, dikatakan bahwasanya tushra'u ziyaratul marid lil imam faman dunahu wa tata'akkadu bishtidadil marad. Ya, dianjurkan atau disyariatkan, ya, menjenguk orang sakit, terlebih lagi kalau seandainya sakitnya itu sakit parah, maka ini dianjurkan, ya, untuk dijenguk orang yang sakit tersebut. Kemudian dikatakan di antara apa yang terkandung dalam hadis yang mulia ini adalah bolehnya memberikan motivasi kepada orang yang sakit agar dia sembuh. Sebagaimana tadi Nabi berkata kepada Sa'ad, ya, bisa jadi engkau hidupnya masih lama wahai Sa'ad. Sa'ad justru pesimis. Dia berkata kepada Nabi, Rasulullah, aku ini sakit, ya, sebagaimana engkau saksikan, sakitnya bukan sakit biasa, sakit parah, sakit yang berat. Kemudian Nabi ajarkan kepada Sa'ad bahwasanya apa? Bisa jadi engkau hidupnya masih lama wahai Sa'ad, orang-orang bisa mengambil manfaat darimu. Akhirnya memang Sa'ad Allah berikan kesembuhan, kemudian dia hidup, ya, sehat kembali dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
maka dianjurkan bagi orang yang menyinggung orang sakit agar memberikan motivasi kepada orang yang sakit, ya, berikan motivasi agar dia bisa sembuh, ya, agar dia bisa sembuh. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini, ya, juga ada faedah bahwasanya as-sawabu fil infaq masyrutun bi sihhatin niyyah wa ibtigha'i mardhatillah. Pahala yang didapatkan dalam infak itu disyaratkan benarnya niat dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan tadi. Jadi infak yang dikeluarkan akan menjadikan atau infak yang dikeluarkan akan mendatangkan pahala jikalau berangkat dari niat yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka tidak ada pahala, ya. Seorang suami kalau seandainya ikhlas dia mencari nafkah, kemudian dia berikan nafkah itu kepada anak istrinya, yang dia harapkan hanya pahala dari Allah Ta'ala, maka dengan itu dia mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya dia tidak niatkan ikhlas, dia tak dapat apa-apa, melainkan hanya sekedar melepaskan tanggung jawab saja. Nah, ini pentingnya kita belajar supaya apa? Supaya dari kebiasaan rutinitas kita bisa meraup pahala. Itu kan rutinitas seorang laki-laki bekerja, dia mencari nafkah, itu rutinitas tiap hari. Nah, ketika diniatkan dia mencari nafkah, dia memberikan nafkah kepada anak istrinya berangkat daripada niat yang ikhlas, maka dengan itu dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi kepada Sa'ad, ya, sampai-sampai satu suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu itu bisa bernilai pahala. Itu bisa bernilai pahala. Kemudian faedah yang lain dari hadis yang mulia ini adalah ibahatu jam'il mal bi syartihi min wajhin halalin. Bolehnya seorang mengumpulkan harta, boleh. Dia menabung boleh. Ya, dia invest boleh, investasi boleh. Cuman dengan syarat harta yang dia dapatkan itu dari jalan yang halal. Wala yu'addu dzalika kanzan idza kana sahibu yuaddi haqqahu. Dan itu tak dinilai sebagai harta yang ditimbun jikalau seseorang menunaikan hak harta tadi. Kalau hartanya banyak, ada hak harta di situ apa? Zakat yang mesti harus dikeluarkan. Jadi Allah Ta'ala tak melarang seseorang untuk menabung. Yang menjadi masalah jikalau seorang memiliki harta dan dia tak pernah tunaikan hak hartanya. Dia simpan. Dia tak pernah berinfak, dia tak keluarkan zakat hartanya. Maka ini tentu, ya, pemilik harta tersebut berdosa dan harta yang dia miliki tidak akan berkah, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini motivasi. Ternyata banyak sahabat Nabi itu yang mereka memang memiliki harta yang banyak. Ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu seorang yang kaya, Umar pun demikian, Utsman pun demikian, Ali bin Abi Thalib pun demikian. Ya, Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat Nabi yang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi tidak terlarang dalam agama kita ini untuk mengumpulkan harta, boleh. Tapi dengan syarat tunaikan hak harta tersebut. Kalau zakat sudah masuk nisab, ya sudah terpenuhi nisabnya dan sudah sampai haulnya, maka keluarkan zakatnya. Kemudian faedah yang berikutnya dalam hadis yang mulia ini dikatakan al-wasiyatu la tajuzu bi aktsari min ats-tsuluts. Wasiat itu tak boleh lebih daripada sepertiga. Nah, sepertiga itu sudah paling banyak.
Kalau seandainya seorang punya harta dan dia ingin berwasiat, maksimal hanya sepertiga dari hartanya. Maksimal hanya sepertiga dari hartanya. Lebih sepertiga maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, ya. Sedangkan ya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas saja dilarang oleh Nabi SAW. Padahal Sa'ad ini orang yang telah dijamin masuk surga. Dia seorang sahabat Nabi. Anak perempuannya pun ya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi Nabi larang, tidak boleh. Ya, Nabi larang, tidak boleh menginfakkan 2/3 atau setengah dari harta, apalagi semuanya. Nah, kalau ingin berwasiat maka maksimal berapa? Sepertiga. Dan bahkan para ulama kita mengatakan semakin sedikit wasiat yang dia wasiatkan itu semakin bagus, ya. Semakin sepertiga itu semakin kurang bagus, seperti itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wathulutsu katsir, sepertiga itu masih banyak. Dikurangi lagi. Kalau ingin berwasiat jangan sepertiga harta kita, ya. Sedikitkan wasiat dan tinggalkan ahli waris itu harta yang banyak. Tinggalkan ahli waris itu harta yang banyak. Kemudian dikatakan al-infaqu 'alal 'iyal fihi ajrun idza qasada bihi al-'abdu mardhatallahi 'azza wa jalla. Berinfak kepada keluarga itu bisa mendatangkan pahala apabila seseorang memaksudkan infaknya itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita sampaikan tadi. Ya. Seorang suami dia berikan ya uang belanja mingguan, bulanan kepada istrinya. Maka jikalau dia bermaksud memberikan itu keridhaan Allah taala, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan a'malul birri wat ta'ati allati la yumkinu istidrakuha qama ghairuha fi thawabi wal ajr maqamahuma. Amalan-amalan kebaikan yang tidak mungkin digapai maka bisa dilakukan dengan melakukan amalan yang lain yang serupa dengan itu. Yang serupa dengan itu. Amalan kebaikan, kita ingin infak. Ya, kita tak bisa infak banyak, maka infak sedikit, tidak ada masalah. Enggak mesti harus infaknya banyak, sesuai dengan kemampuan. Seseorang dia hanya punya sedikit harta dan dia hanya bisa berinfak ya sebagian kecil daripada hartanya, maka tidak mengapa. Dan itu telah mencukupi, ya telah menggantikan. Yang mana pada intinya apa? Yang mana pada intinya adalah seseorang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan tidak disyariatkan untuk memindahkan jenazah dari tempat dia meninggal ke tempat yang lain. Maksudnya seorang dia meninggal di suatu kota, maka pada dasarnya tidak disyariatkan harus dia dibawa ke kampung halaman. Ini tidak ada syariat. Justru yang merupakan sunnah Nabi SAW adalah di mana orang itu meninggal maka di situ dia dimakamkan. Di mana dia meninggal maka di situ dia dimakamkan. Kalaulah seandainya disyariatkan hal tersebut, tentu Sa'ad bin Khawlah akan dimakamkan di Madinah. Sementara ketika dia meninggal itu Makkah belum lagi menjadi negeri kaum muslimin. Dia belum lagi menjadi negeri kaum muslimin, belum ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sebagian sahabat yang sudah masuk Islam meninggal di Makkah. Dan Nabi tidak suruh membawa mereka ke Madinah, tetap dikuburkan di Makkah. Ini kata
kata Syekh rahimahullahu taala. Jadi seperti itu yang terbaik. Kalau misalnya ada orang sini meninggal di Jakarta, maka mestinya dia dimakamkan di sana saja, tidak usah dibawa ke sini. Kenapa? Karena membawa ke sini itu butuh proses, dan penyelenggaraan jenazah itu dianjurkan untuk apa? Disegerakan secepat mungkin, tidak diundur-undur. Ya, kalau dia meninggal, ya, misalnya dia meninggal pagi, ya langsung diselenggarakan. Anjuran sunnah Nabi seperti itu. Ya, jangan dulu ditunggu besok paginya lagi. Nah, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita itu suka menunda-nunda penyelenggaraan jenazah. Dia meninggal siang ini, besok siang baru dikebumikan. Ini melanggar atau ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat kita, tuntunan syariat Islam. Jikalau ada orang meninggal, maka segerakan penyelenggaraannya, segerakan, jangan ditunda-tunda. Kalau dia adalah merupakan orang yang baik, maka pada hakikatnya adalah kita menyegerakan kebaikan untuk si mayat. Kalau dia orang saleh, maka kita menyegerakan kebaikan untuk dia, karena dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Kalau seandainya dia merupakan orang yang tidak baik, maka apa gunanya kita bebankan diri kita terhadap orang yang tidak baik? Segera makamkan, maka selesai kewajiban kita. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam kaedah atau kaedah fiqhiyah itu dikatakan bahwasanya ada hukum atau kaedah yang bernama sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah maknanya apa? Menutup pintu yang akan menjerumuskan seseorang kepada suatu keburukan. Itu namanya sadduz dzari'ah. Nah, hukum ini atau kaedah ini berlaku bagi segala perbuatan yang akan mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang haram, maka ditutup rapat-rapat oleh syariat kita, ditutup rapat-rapat oleh syariat kita. Dan banyak contohnya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Contohnya misalnya kuburan. Kenapa kuburan itu tak boleh dimuliakan? Kenapa kuburan itu tidak boleh dibangun, tidak boleh ada lampu, tidak boleh dibuatkan seperti masjid? Supaya orang-orang tidak melakukan kesyirikan. Ini namanya apa? Sadduz dzari'ah. Agar orang tidak melakukan kesyirikan, maka kuburan itu dibuat seperti biasa saja, ya, tidak usah ada bangunan, dibuat seperti kuburan, layaknya kuburan. Contohnya lagi, kenapa seorang wanita terlarang untuk berziarah kubur atau untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman, terutama keluarga yang terutama keluarga si mayat. Kenapa dilarang? Karena kalau seandainya dia mengantarkan, akan histeris, akan mengumpat, tak terima dengan takdir. Itu rata-rata terjadi demikian, maka dilarang, tidak boleh, ya. Kenapa Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah? Kenapa seorang dilarang antara laki-laki dan wanita untuk berdua-duaan? Laki-wanita yang tidak mahram berdua-duaan, kenapa dilarang? Karena pintu menuju zina, sehingga berdua-duaan antara lelaki dan wanita yang tidak mahram itu tidak boleh. Ketidakbolehannya berangkat daripada sadduz dzari'ah, menutup pintu agar seseorang tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, mengatakan la tarudduhum ala a'qabihim, jangan engkau kembalikan mereka ke belakang. Ini doa Nabi SAW
kepada para sahabat beliau yang telah berhijrah. Maksudnya apa? Maksudnya li'alla yatadarra'u bil maradi ahadun li ajli hubbil watan wad diyar. Ya, agar seseorang yang sedang sakit itu agar seseorang ya tidak Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la tarudduhum ala aqabihim, la tarudduhum ala aqabihim. Kemudian dikatakan li'alla yatadarra'u, agar seseorang itu tidak menggunakan suatu alasan atas penyakit mereka. Oh, ini karena saya di Madinah nih. Oh, ini karena saya di sini makanya saya sakit. Agar dia tidak menggunakan itu sebagai alasan dia untuk sakit. Ya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, la taruddum ala aqabihim. Ya Allah, jangan kembalikan mereka ke Mekah. Kenapa? Karena di Madinah yang mungkin mereka tertimpa sakit, kemudian mereka mengatakan, ya alangkah baiknya saya kembali ke Mekah. Di Mekah saya tidak pernah sakit, di Madinah saya sakit. Maka Nabi doakan agar mereka istiqamah. Nabi doakan agar mereka istiqamah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya, hadis yang ketujuh. Ini masih pada bab al-ikhlas. Jadi hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas tadi yang menjelaskan kepada kita, seseorang kalau berinfak maka dia harus ikhlas. Dia berinfak harus ikhlas. Kemudian hadis yang ketujuh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada jasad kalian, dan Allah tidak pula melihat kepada rupa kalian, bentuk kalian. Akan tapi Allah lihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Akan tapi Allah lihat hati dan amalan kalian. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, seseorang tidak mendapatkan pahala karena jasad dia. Oh, karena dia gagah kemudian dapat pahala, tidak ada. Karena dia putih dapat pahala, tidak ada. Makanya Nabi mengatakan apa? Pada jasad seorang ini tak ada pahalanya. Kalau dia mengandalkan, oh amboku gagah, ya kulit bersih putih, apakah dengan itu dia bisa mendapatkan pahala? Tidak. Akan tapi yang Allah lihat dari diri seorang apa? Hati dia. Dia akan mendapatkan pahala jikalau hatinya ikhlas. Dia mendapatkan pahala jikalau amalannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Nabi mengatakan apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah lihat hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi jangan bangga pula kita dengan tampilan fisik kita. Ya, jangan terpukau dengan tampilan luar. Karena tampilan luar ini dia tidak bisa mendatangkan kebaikan. Yang bisa mendatangkan kebaikan apa? Hati. Berangkat dari hati yang baik. Dan jasad ini pada hakikatnya adalah mengikut kepada hati. Kalau seorang hatinya baik, maka jasadnya pun akan terlihat baik. Kalau seorang hatinya buruk, maka itu akan nampak pula pada jasadnya. Berarti yang menjadi perhatian terbesar kita adalah hati kita dan amalan kita. Ya, hati kita dan amalan kita. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah, ya.
Yang pertama dikatakan thawabul a'mal yakunu biman aqada alaihi alqalbu min ikhlasin wa husni niyatin. Amalan akan mendapatkan pahala apabila, atau amalan akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan di dalam hati dari keikhlasan dan baiknya niat. Jadi amalan seseorang akan menyebabkan dia mendapatkan pahala. Seseorang beramal, maka amalan ini akan mendatangkan pahala jikalau niatnya ikhlas dan niatnya adalah baik. Jadi bukan hanya sekedar beramal saja, beramal dengan niat yang tulus. Nah, ini pentingnya keikhlasan. Sebesar apapun amalan, kalau seandainya tidak ada keikhlasan, maka amalan tersebut tidak berarti apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Kemudian dikatakan al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala islahil jawarih li'annaha tattabi'u amrahu wa nahyahu fa idza salaha al-qalbu salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasada al-qalbu fasada al-jasadu kulluhu. Dalam hadis ini ada faedah bahwasanya hendaknya seseorang lebih memperhatikan hatinya terlebih dahulu dibandingkan fisiknya. Jadi yang perlu perbaikan lebih awal itu apa? Hati, niat. Ya. Jangan justru kita disibukkan dengan memperbaiki zahir kita sementara batin kita rusak. Kita disibukkan dengan untuk memperbaiki, untuk menghias badan sementara hati berpenyakit. Maka hendaknya seseorang lebih memperhatikan untuk memperbaiki hatinya daripada memperbaiki jasadnya. Kenapa? Karena hati itu atau karena jasad itu mengikut kepada perintah dari hati. Hati mengatakan kerjakan, maka jasad akan mengerjakan. Hati mengatakan jangan, maka jasad akan jangan. Kalau seandainya hatinya baik. Nah, maka apabila hati itu baik, maka seluruh jasad akan baik. Apabila hati itu rusak, maka seluruh jasad akan rusak. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau seandainya segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasad. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk pula seluruh jasad. Daging itu adalah hati. Ya. Segumpal darah itu adalah hati. Itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya dikatakan al-insanu mas'ulun wa muhasabun ala niyatihi wa amalihi. Seorang akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dihisab atas niat dan amalannya. Dua-duanya dihisab, niat dan amalannya. Fayanbaghi an yahrisa ala tasdidihima. Maka hendaknya dia senantiasa bersemangat untuk memperbaiki niat dan amalannya. Tariqar rusdi wal huda, sesuai dengan jalan yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang telah diberikan oleh Allah dan telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perhatikan itu, ya, dia perhatikan amalan zahirnya dan dia juga perhatikan amalan batin.
Karena seorang akan ditanya terhadap niat dan amalannya, Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-8. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang syaja'atan, ya, seseorang berperang karena dia pemberani, artinya ingin menampakkan kepada manusia dia adalah seorang pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada pula orang yang berperang untuk kesukuan, ya, untuk kesukuan. Ada pula orang yang berperang karena riya, ingin dilihat oleh manusia. Maka orang ini bertanya kepada Nabi, ayyu dzalika fi sabilillah, di antara yang tiga ini wahai Rasulullah, manakah mereka yang berperang di jalan Allah? Di antara tiga orang ini, tiga tipe orang yang berperang ini, mana di antara mereka ini yang berperang di jalan Allah? Maka Nabi berkata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang, berjihad di jalan Allah agar kalimat Allah menjadi kalimat yang tertinggi, maka dia adalah fi sabilillah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pada Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada seorang bertanya kepada Nabi, Rasulullah, ada orang yang berperang karena ingin disebut pemberani, ada orang berperang karena, ya, ingin membela kaumnya, ingin membela sukunya, ingin membela negaranya. Ada pula orang yang berperang karena ingin dilihat oleh manusia. Nah, di antara tiga orang ini, siapa di antara mereka yang disebut orang yang berjihad di jalan Allah? Maka Nabi tidak pilih, ya, tiga-tiganya Nabi tidak pilih. Nabi mengatakan orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah orang yang tujuan dia berjihad adalah untuk menjadikan kalimat Allah sebagai kalimat yang paling tinggi. Maka dia adalah, orang tersebut adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan seseorang tidaklah dikatakan dia berjihad di jalan Allah kecuali berangkat daripada keinginan untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Kalau dia berjihad dengan tujuan agar kaumnya menang, agar kaumnya tidak tertindas, agar sukunya tidak terzalimi, hanya itu saja tujuannya, maka ini bukan atau belum lagi dinamakan jihad fi sabilillah. Kapan dikatakan fi sabilillah? Jikalau berangkat daripada dasar atau berangkat daripada niat untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Nah, kalau berangkat daripada niat itu, kemudian dia menang dan mendapatkan ghanimah, dan dia mendapatkan pujian dari manusia, padahal itu bukan sesuatu yang dia tuju, maka itu tidak akan mempengaruhi, ya, niat dia. Seorang berjihad, kemudian dia menang berjihad. Ketika berjihad dia tulus, ya, untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Kemudian orang memuji dia, pemberani, hebat dalam taktik perang, dipuji oleh manusia. Kemudian dia mendapatkan ghanimah, dia mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, maka itu tidak mengapa. Kenapa? Karena itu bukan dasar dia untuk berperang. Dasar dia untuk berperang apa? Menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Sama pun kalau seandainya kita bawakan kepada ibadah-ibadah yang lain. Seorang infak, dia infak karena Allah Ta'ala, kemudian ada orang puji dia, dermawan ya, infaknya banyak. Berpengaruh nggak kepada niat dia? Insya Allah tidak. Kenapa? Berangkat daripada niat yang ikhlas.
kemudian dia bantu orang, tujuannya mengikhlas, dia bantu tujuannya ikhlas. Kemudian ada orang lihat, dia balik bantu dia dengan jumlah yang lebih banyak, misalnya dikasih hadiah orang 10 juta. Kemudian pada suatu saat orang ini memiliki kemudahan yang banyak, dia punya harta, dia ingin balas, dia kasih 30 juta misalnya. Tidak mengapa, boleh dia terima, dan itu tidaklah berpengaruh kepada niat dia, ya, tidak berpengaruh kepada niat dia. Sudah adzan, Bang? Baik, kita adzan, kita salat dulu. Setelah salat nanti insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita bahas hadis yang ke-8. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang pertama, orang yang berperang tujuannya untuk agar disebut sebagai pemberani. Yang kedua, orang berperang tujuannya untuk membela kaum, komunitas atau suku. Kemudian yang ketiga adalah dia berperang tujuannya untuk riya, ingin dilihat oleh manusia. Maka di antara mereka ini siapakah yang berjihad di jalan Allah? Maka Nabi sallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang, berjihad agar kalimat Allah menjadi kalimat yang paling tinggi, maka dia adalah di jalan Allah. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya niat. Dengan niat ini seseorang akan bisa mendapatkan pahala. Seseorang sama-sama nampak secara pandangan mata dia berjuang, dia berjihad, tapi yang membedakan di antara mereka adalah niat. Kalau seandainya niat dia berjihad, niat dia beribadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka hanya itu yang dia dapatkan dan dia tidak mendapatkan bagian, ya, di akhirat. Dia tidak mendapatkan bagian jatah di akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun jikalau seseorang dia ikhlaskan niatnya karena Allah, kemudian orang memuji dia setelah itu, atau dia mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia, maka bisa jadi itu adalah merupakan kabar gembira yang Allah segerakan bagi seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Kalau seandainya ada orang beramal kemudian orang puji dia, bagaimana wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, tilka ajilu busyra al-mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang yang beriman. Maka ini harus kita fahami dengan baik, bahwasanya seseorang hendaknya berusaha untuk mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah. Namun jikalau ada orang memujinya, hendaknya itu tidak merubah niat dia, tidak merubah niat dia. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dikatakan bahwasanya al-a'malus salihatu ya tuhtasabu bin niyatis salihah. Amalan-amalan saleh itu diharapkan ya dia bisa mendatangkan pahala dengan niat yang saleh juga. Jadi amalan jikalau secara zahir dia sudah bagus, maka diharapkan dia mendatangkan pahala dengan niat yang salihah juga. Falidzalika huwa syahidun li hadis. Maka hadis ini, ya, hadis tentang jihad ini juga merupakan
semakna dengan hadis innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung daripada niatnya. Orang jikalau dia beribadah niatnya hanya untuk manusia, maka dia akan dapatkan itu. Seseorang jikalau dia berperang niatnya hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan, maka dia akan dapatkan itu. Dia akan dapatkan itu. Maka amalan saleh itu diharapkan bisa mendatangkan pahala dengan niat yang salihah, dengan niat yang salihah. Kemudian di dalam hadis ini juga ada penjelasan bahwasanya apa? Fadlul jihad yakunu liman qatala fi sabilillah i'la'an li kalimatillah liyakuna ad-dinu kulluhu lillah. Keutamaan jihad adalah bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dan untuk menjadikan agama Islam hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, liyakuna ad-dinu kulluhu lillah, agar agama ini hanya untuk Allah taala. Hanya itu tujuan dia. Maka seorang belajar, seorang hadir majelis ilmu, tujuannya juga harus ini. Dan menuntut ilmu di masa sekarang ini adalah termasuk bagian daripada jihad di jalan Allah. Ya. Karena di zaman kita tak ada orang berjihad, berperang itu tidak ada. Belum lagi masanya. Nanti akan datang suatu masa akan kembali ada jihad, ya, dengan pedang, jihad dengan senjata. Adapun dalam masa sekarang itu tak ada jihad dengan senjata. Adanya jihad dengan apa? Jihad dengan ilmu. Ya, seseorang senantiasa dia belajar ilmu, kemudian dia berusaha untuk mengajak, dia berusaha untuk menyampaikan, dia berusaha untuk berdakwah, diajarkan manusia. Maka ini adalah bagian dari jihad yang butuh akan keikhlasan niat. Maka seseorang hendaknya tatkala dia duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan pengajian, maka dia ikhlaskan niatnya agar dia terhitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga ada, ya, faedah bahwasanya istihbabus su'al 'anil 'illati fil 'amal wa yadullu 'alaihi bayanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lid-dafi'il asli lil qitali wal jihad. Dianjurkan untuk bertanya tentang sebab melakukan amalan. Maksudnya apa? Melakukan amalan tujuan itu apa? Itu ditanyakan. Ya. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini bertanya tentang orang. Ini ada orang si A, si B, si C. Bagaimana wahai Rasulullah? Siapa di antara tiga orang ini yang jihad di jalan Allah? Maka Nabi hanya sebutkan apa? Illahnya saja. Nabi sebutkan sebab. Kalau kamu mau jihad di jalan Allah, maka sebabnya harus, ya, niatnya meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Itu sebabnya. Maka dengan itu seseorang dikatakan dia sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus, ya, disunnahkan atau dianjurkan untuk menanyakan sebab. Kenapa kita salat? Ya untuk ibadah. Kenapa kita infak? Ya untuk ibadah kepada Allah taala. Agar seseorang tahu bahwasanya apa yang dikerjakan dari ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas hidup. Harus berangkat daripada ketulusan niat, keikhlasan niat. Maka dianjurkan bertanya tentang apa illah dari amalan ini. Kenapa dia mengerjakan amalan ini? Kenapa dia berjihad? Untuk apa gunanya dia berjihad? Untuk apa gunanya dia belajar? Untuk apa gunanya dia menghadiri majelis ilmu? Itu tanyakan kepada diri kita. Kemudian wujubu taqaddumil ilmi 'alal amal. Nah, seseorang itu harus mendahulukan ilmu, ya, atas amalan. Ya, dia harus dahulukan ilmu daripada amal. Maksudnya apa? Setelah berilmu baru dia beramal. Jangan terburu-buru di dalam beramal jikalau tak punya ilmunya. Kemudian dikatakan tadammanahu
su'alus sa'il fahuwa lam yuqatil thumma yas'al wa innama sa'ala liya'lamal masyru'a fayattabi'ahu. Ya, orang yang bertanya kepada Nabi SAW ini bukan dia orang berperang, dia belum berperang, tapi apa? Dia bertanya kepada Nabi, "Wa Rasulullah, kalau jihad yang fisabilillah itu bagaimana bentuknya wahai Rasulullah?" Dia kan bertanya kepada Nabi. Tujuannya apa? Kalau nanti suatu saat saya jihad, saya ingin jihad ini fisabilillah. Maka dalam hadis yang mulia ini ada faedah bahwasanya apa? Sebelum beramal seseorang itu mesti harus berilmu. Jangan lakukan dulu kemudian baru tanya, sah enggak Ustaz? Sah enggak, ada enggak dalilnya? Dilakukan dahulu baru tanya ada dalilnya, enggak boleh. Tanya dalilnya terlebih dahulu barulah lakukan. Ada enggak tuntunannya? Ada enggak kewajibannya? Ada enggak perintahnya? Kalau ada, kerjakan. Kalau tidak ada, maka belum lagi boleh dikerjakan sampai ada perintah. Kayak itu namanya berilmu sebelum beramal. Ini penting. Dan seseorang ya, dia belajar tujuannya untuk ini. Dia hadir majelis ilmu tujuannya apa? Agar ilmu yang dia pelajari bisa membuahkan amal. Ya, agar ilmu yang dia pelajari bisa melahirkan amalan. Nah, itu tujuan dia belajar. Bukan hanya sekedar tahu saja, enggak. Bagaimana ilmu ini bisa kita praktekkan melalui amalan. Maka ini ingat, ya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, seseorang mesti harus berilmu baru dia beramal. Jangan dibalik. Beramal kemudian cari ilmunya, tidak boleh. Lakukan dulu, cari dalil, setelah itu tidak boleh. Maka seorang beragama cari dalil, setelah itu baru kerjakan. Kemudian dikatakan hendaknya seseorang berhati-hati, ya pelaku maksiat, orang yang membuat perkara baru dalam agama. Nah, kalau dia sudah buat, biasanya dia cari pembenaran. Orang misalnya dia melakukan apa yang tak pernah dilakukan oleh Nabi, kemudian tanyakan ke Ustaz, kemudian dia jawab terlebih dahulu, kan lain tak ada Ustaz, maka ini tidak boleh seperti ini. Ya, saya melakukan ini kan nggak apa-apa Ustaz. Ya, walaupun tidak ada dalilnya kan ya boleh-boleh saja. Maka ini tidak boleh seperti ini. Ya. Maka seseorang itu Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dia mengikuti kebenaran. Ya, bukan dia cari pembenaran. Yang diikuti apa? Al-haq. Bukan dia mencari pembenaran terhadap ya keyakinan, terhadap amalan tertentu yang dia kerjakan. Kemudian begitupun pelaku maksiat, misalnya orang ya kerjanya misalnya apa ya, maksiat riba misalnya, atau dia judi, ya berjudi, kemudian dia cari ya ustadz yang menghalalkan. Nah, kemudian dia berpihak kepada ustadz itu. Ini nggak boleh. Secara hukum Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya itu telah tetap di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak akan berubah lagi sampai hari kiamat. Hukum agama ini nggak akan pernah berubah. Maka tugas kita apa? Tugas kita kerjakan. Kalau berupa perintah kerjakan, berupa larangan maka kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir dikatakan dhammul hirsi 'ala dunya wa 'ala al-qital li hududin nafsi fi ghairi ta'atillah. Tercelanya ya seseorang yang terobsesi dengan dunia dan dia berperang hanya untuk memuaskan diri,
tanpa ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Orang yang tamak dunia tentu dia akan melakukan segala sesuatu jikalau menguntungkan dunianya. Makanya pernah enggak ya kita mendengar ada orang ibadah kemudian mengkaitkan ibadahnya dengan dunianya, ya, orang boko dek kai kini kok dek rajin sholat, ya, dek rajin sholat malam mengkonya mudah rezekimu. Hah? Berkaitan, ya, ambo dek rencana sekiko dek suku bersedekah dari dulu. Nah, apa kita tidak ada? Ini nggak boleh seperti ini. Orang kalau seandainya dia bersedekah, niatnya tidak boleh untuk melancarkan rezeki dia. Niatnya untuk apa? Untuk dapat pahala dari Allah Ta'ala. Ya, kan ada juga orang yang bersedekah niatnya apa? Supaya rezekinya tambah banyak. Ini kan niat yang salah dalam beribadah. Nanti kalau seandainya tidak bertambah rezekinya, mau tidak dia sedekah lagi? Tidak mau. Apa gunanya sedekah? Tidak bertambah rezeki, tidak bertambah uang, saldo tidak bertambah. Maka seorang beribadah itu motivasinya apa? Akhirat, bukan dunia. Motivasi beribadah adalah akhirat. Maka tercela orang yang terobsesi dengan dunia. Apa-apa saja dikaitkan dengan dunia. Oh, ingin kaya maka lakukan sholat ini, jaga zikir ini. Oh, ingin dapat ini, baca sholawat banyak-banyak. Ini kan kaitkan dengan dunia semua. Tidak boleh mengkaitkan suatu ibadah itu dengan dunia. Tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Sampai hadis yang ke-8 kita bahas, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau seandainya ada yang ditanyakan maka tafaddalu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Nabi SAW beristighfar dalam sehari semalam 100 kali. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan lebih dari 100 kali? Jadi, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan, ini nanti insyaallah akan kita bahas hadisnya, ada dalam kitab ini. Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah, kata Nabi. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya itu 100 kali. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan atau menjelaskan kepada kita akan berkualitasnya istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inti daripada istighfar itu bukan banyaknya, tapi apa? Kualitas istighfar. Ada orang lisannya istighfar tapi hatinya tidak. Lisannya istighfar tapi hatinya tidak. Kandungan istighfar itu apa? Minta ampun kepada Allah, berarti bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Namanya istighfar. Kita minta ampun kepada Allah, kemudian setelah kita minta ampun kita lakukan lagi dosa itu, berarti istighfar kita tidak betul, tidak benar. Maka kalau yang ditanyakan apakah boleh lebih daripada 100 kali, maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena istighfarnya Nabi SAW 100 kali itu tidak merupakan pembatasan. Istighfar itu hanya boleh 100 kali. Maka ini namanya zikir mutlak, ya, zikir-zikir yang mutlak. Maka itu tidak ada bilangan khusus. Seseorang boleh beristighfar, boleh dia beristighfar 100 kali, boleh dia beristighfar 1000 kali, tapi dia tidak boleh mengkhususkan, ya, tidak boleh dia khususkan, dia ambil satu jumlah bilangan kemudian dia rutinkan itu tidak boleh. Kenapa? Karena untuk merutinkan istighfar atau zikir tertentu dengan bilangan tertentu
maka itu butuh kepada dalil. Apa yang dimutlakkan di dalam syariat maka kita mutlakkan, tidak boleh kita khususkan. Apa yang dikhususkan dalam syariat maka kita khususkan. Nah, jadi adapun istighfar Nabi ya 100 kali sehari itu bukan merupakan perkara yang khusus, dia adalah perkara yang mutlak. Artinya apa? Boleh bagi seseorang beristighfar sebanyak-banyaknya karena memang itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kalau seandainya istighfar ini terkait sesuatu yang khusus, misalnya istighfar setelah selesai sholat, maka ini tidak boleh dibaca lebih daripada tiga kali. Kenapa? Karena konteksnya adalah setelah salat dan tuntunannya hanya boleh tiga kali. Berarti ini khusus, dikhususkan oleh syariat, dikhususkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala ditanyakan kepada sahabat, Nabi setelah salam itu ngapain? Maka para sahabat mengatakan Nabi beristighfar 3 kali. Kemudian Nabi mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, zikir setelah salat. Wallahu ta'ala alam. Apakah melakukan penyelenggaraan jenazah bisa menyebabkan dosa? Biasanya masyarakat ditunggu. Apakah melalaikan penyelenggaraan jenazah bisa menyebabkan dosa? Kebiasaan masyarakat biasanya ditunggu keluarga di rantau baru diselenggarakan. Ya. Maka yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Yaitu yang disunnahkan. Maksudnya ini adalah yang terbaik. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau seandainya dia adalah orang yang saleh, maka kebaikan yang kita segerakan untuknya, dengan cepatnya kita menyelenggarakan jenazahnya, maka dengan itu cepat pula dia mendapatkan kenikmatan. Ya, kalau seandainya dia adalah merupakan orang yang buruk, maka kata Nabi sallam, ya, fasyarra tad'unahu an riqabikum, maka itu adalah keburukan yang kalian lepaskan dari pundak kalian. Kalau dia orang buruk, untuk apa dibebani pundak kita menunggu-nunggu? Segera laksanakan. Maka itu hukum asalnya. Jadi penyelenggaraan jenazah hukum asalnya harus disegerakan, tidak boleh diundur. Nah, ini kebiasaan masyarakat kita. Adapun keluarga, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini ada atau tidak ada keluarga, ya, lengkap atau tidak lengkap, ini tidak berpengaruh terhadap keutamaan ya si mayat. Kalau dia orang saleh, hadir tidak hadir keluarganya penyelenggaraan jenazah itu tidak ada kelebihan, tidak ada keutamaannya, tidak ada pula celaan di situ. Ya, tidak ada keutamaan dan tak ada pula celaan. Ya, sebagian masyarakat kita bilang ya untuk terakhir kalinya. Oh, apa, orang udah meninggal, ya, dikatakan berjumpa untuk terakhir kalinya. Maka ini yang mesti harus kita fahami. Orang kalau sudah meninggal tidak ada guna kita jumpa lagi. Apa yang berguna manfaat bagi orang meninggal? Doa, ya, minta ampun kepada Allah untuk dia. Nah, ini sikap yang benar. Jangan justru malah tunggu dulu. Kadang-kadang sebagian jenazah itu hampir 2 hari belum diselenggarakan karena menunggu keluarga yang jauh. Pagi meninggal, sudah sore, besok sore lagi diselenggarakan. Maka ini menyelisihi apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdosa dia, iya berdosa. Kenapa? Karena sunnahnya disegerakan. Sunnahnya apa? Disegerakan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah dihitung pahala sedekah jika kita menabung untuk membangun rumah untuk keluarga kita?
rumah kita atau istri kita, yang mana yang kita sekarang masih tinggal bersama mertua, ya termasuk bagian dari pahala jikalau niatnya ikhlas, ya. Wallahu taala alam. Makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa meniatkan pada perkara-perkara kebiasaan yang dia kerjakan, dia bisa meniatkan untuk ikhlas, dia niatkan itu sebagai ibadah. Dia bangun rumah tujuannya apa? Ibadah, supaya ya istrinya ada tempat bernaung, anak-anaknya nyaman tinggal di rumah itu. Ini kan niat yang bagus. Walaupun ya orang yang tidak berilmu memandang ini adalah suatu yang lumrah saja, tapi orang yang berilmu dia pandai di dalam mencari kesempatan, ya, untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, ya tadi dengan niat tadi. Ada dua orang yang makan, yang pertama makan hanya rutinitas, yang kedua orang makan niatnya untuk kuat beribadah. Sama-sama makan, tapi yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat apa-apa. Yang dia dapatkan ya sekedar rutinitas itu saja. Yang satu bangun rumah tujuannya agar, ya, tujuannya untuk ibadah karena Allah Ta'ala, ya, agar ya itu merupakan tanggung jawab dia terhadap anak dan istrinya, ya dia tunaikan, niatnya ikhlas, maka dengan itu dia dapat pahala. Selama rumah itu masih dimanfaatkan, maka dia mendapatkan pahala, ya. Wallahu ta'ala alam. Apa hukum bagi kita yang tidak mau menuntut ilmu? Berdosa kalau seandainya ilmu yang dia tuntut atau ilmu yang tidak dia pelajari itu adalah ilmu yang terkait dengan amalan dia. Faham? Jadi ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu yang terkait dengan amalan-amalan yang sifatnya fardu ain, sifatnya kewajiban individu. Itu wajib dipelajari. Yang pertama yang wajib dipelajari apa? Masalah akidah, karena akidah itu tak bisa diwakilkan kepada orang lain. Itu wajib dipelajari. Kemudian apa lagi yang wajib dipelajari? Ibadah-ibadah yang sifatnya fardu ain, yang hukumnya fardu ain. Ibadah salat, tata cara wudu, ya. Ibadah fardu ain. Adapun belajar, ya, misalnya belajar apa? Belajar bahasa Arab, maka tidak fardu ain hukumnya. Hukumnya fardu kifayah. Belajar ulumul Quran, kaedah-kaedah tafsir Al-Quran, hukumnya fardu kifayah. Belajar usul fikih, hukumnya fardu kifayah. Belajar zakat bagi orang yang tak punya uang, hukumnya fardu kifayah. Bagi orang yang punya uang, yang punya harta yang akan dia keluarkan zakatnya, maka hukumnya fardu ain bagi dia. Fardu ain bagi dia. Maka tergantung ilmunya, ilmu yang mana dulu. Kalau seandainya ilmunya adalah ilmu yang terkait dengan ibadah yang fardu ain, maka wajib orang belajar. Kalau tidak belajar, maka dia berdosa. Ya, dia tidak mau belajar sehingga dengan itu tidak tahu dia tata cara wudhu yang benar, tidak tahu dia tata cara sholat yang benar, dan dia tidak mau belajar. Berdosa enggak? Berdosa. Plus ibadah dia tidak diterima. Plus ibadah dia tidak diterima. Begitupun akidah. Akidah itu adalah kewajiban personal, kewajiban individu kita, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir, apakah kita tidak boleh menangisi sang mayat sampai air mata kita jatuh mengenai si mayat? Wallahu a'lam. Menangis ya ketika ada orang yang kita sayangi meninggal, ini fitrah, ini bentuk kasih sayang, kata Nabi SAW. Jadi tatkala meninggal ya putra Nabi yang bernama Ibrahim, kemudian Nabi menangis, para sahabat bertanya, ada apa ini wahai Rasulullah? Ya, para sahabat berpikir ini adalah bentuk daripada meratap. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa engkau nangis wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ini rahmat. Maka itu wajar kalau ada
seorang meninggal, ya keluarga terdekatnya dia menangis, ini sesuatu yang wajar. Dia bersedih, ini sesuatu yang wajar. Ya. Sampai air mata jatuh mengenai mayat. Ya, wallahu a'lam. Menangis boleh. Yang tidak boleh apa? Meratapi, itu yang tidak boleh. Kalau sedang menangis saja maka boleh. Apakah kuburan tidak boleh diberi hanya bebatuan kerikil di pinggiran kuburan untuk menghindari agar kuburan itu tidak diinjak oleh orang yang ziarah? Jadi kuburan itu, ya, dia boleh diberikan bebatuan di sampingnya, boleh. Yang tak boleh itu apa? Dibangun, di semen, di keramik, ya, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Adapun diberikan batasan atau tanda bahwasanya ini adalah kuburan, maka itu boleh, tidak mengapa. Ya, jadi yang tidak boleh itu diapakan? Di beton, itu tidak boleh. Ya, dibuatkan bangunan di kuburan itu tidak boleh. Ya, wallahu taala alam. Nah, ini banyak juga terjadi di tengah masyarakat. Ya, tidak hanya dia injak kuburan itu, dia duduki juga kuburan itu, dia langkahi, maka ini tidak boleh. Kan banyak orang kalau sudah mengantarkan orang ke pemakaman, banyak orang tuh yang lain tuh duduk di atas kuburan, padahal dosanya besar itu duduk di atas kuburan tuh. Ya, wallahu taala alam. Sekian, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf kepada Allah taala. Saya minta ampun. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.